Selamat siang para sahabat rasa dulur. Hari ini saya mencoba mengupas tentang bertobat, atau bahasa lainnya mohon ampun, kan? Yang jadi pertanyaan itu bagaimana caranya bertobat atau mohon ampun itu gimana? Kan kalau umum itu mengatakan kalau mohon ampun itu umumnya itu dengan istighfar. Istighfar itu salah satu nama Allah dari kata Ghafar. Ya, Ghafar itu berarti Maha Pengampun. Jadi salah satu nama Tuhan, sifat Tuhan, ismunya Tuhan, dia Ghafar. Ghafar itu kan mohon ampun. Berarti ketika orang istighfar, meminta ampunan, istighfar. Jadi kalau orang melakukan dosa, dia harus istighfar, mohon ampun. Cuma ini kan pengertian umum yang harus kita luruskan, bahwa bagaimana sih caranya kita beristighfar gitu kan, bagaimana caranya kita mohon ampun gitu kan. Nah, pengertian ini harus dikembalikan nih, harus diluruskan kembali gitu, bahwa istighfar itu kan karena sebelumnya melakukan sebuah kesalahan atau ada satu dosa yang diperbuat gitu kan. Permasalahannya juga dosa ini juga harus dijelaskan juga, ini ribetnya begini nih, apa sih itu dosa gitu kan. Masih harus jelasin juga dosa itu. Bagaimana kita bisa mengatakan itu dosa sedangkan kita sendiri tidak tahu dosa itu apa. Kalau umumnya orang mengatakan dosa itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan terhadap apa? Yang bagaimana yang dinamakan kesalahan itu? Kesalahan menurut apa? Indikasinya apa ketika orang itu berdosa, gitu kan? Ya orang harus tahu, maka dosa juga harus dijelaskan. Memohon ampun tapi tidak tahu apa yang dia minta diampuni gitu. Kalau orang katakan berdosa, dia berdosa terus mohon diampunin, terus bagaimana mau diampuni kalau dia sendiri tidak tahu apa itu dosa? Ketika dosa itu diartikan kesalahan, kesalahannya apa? Dia bingung juga. Iya kan? Dosa itu kan bukan bahasa Indonesia. Dosa itu asal katanya dari bahasa Sanskerta. Ya, pahala itu bahasa Sanskerta, dosa itu bahasa Sanskerta. Al-Quran bicara beda. Walaupun diartikan, diterjemahkan dosa, tapi asal kata dosa itu kan dari itsmun itu ya. Dosa itu dikata itsmun. Ada lagi dikatakan dosa itu adalah ridsun, atau ridsun. Ridsun itu ada kotoran di kepala itu ridsun, kotoran yang ada di kepala itu namanya ridsun. Ada namanya zanbun, itsmun. Ada nama widzrun. Apa bedanya itu semua? Itu klasifikasinya tuh. Tapi dosa semua itu artinya. Nah, cuman ketika seseorang tidak mengetahui pengertiannya dosa, jadi akhirnya mengeneralisasi bahwa seolah-olah dosa itu pengertiannya adalah disimpulkan sebagai sebuah kesalahan. Padahal maknanya dosa itu juga luas tuh, mesti dibagi-bagi tuh. Ada itsmun, ada widzrun, ada ridsun, ada zanbun. Ini dosa semua itu. Berarti dosa dibagi lagi klasifikasinya tuh. Ya kan? Nah, dosa itu bahasa Sanskerta. Ya. Dosa itu bisa dijadikan pengertian begini. Dosa itu adalah satu siksaan yang terdapat di dalam kolbu.
Jadi kalau kolbumu tersiksa, ada siksaan di dalam kolbumu, dalam kepalamu yang mempengaruhi jiwamu, kejiwaan seseorang, itulah dosa. Nah, maka bisa didapatkan sebuah kesimpulan, dosa itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia ketika dia berbuat sesuatu yang tidak benar menurut gambaran Sang Penciptanya. Nah, jadi dosa itu dalam pengertian-pengertian dari Sang Pencipta. Nggak bisa dosa itu diberikan pengertian dari cara gambaran manusia pada umumnya. Ya memang dosa itu kesalahan, tapi Anda harus tahu kesalahan dalam hal apa. Artinya kesalahan itu harus diberitahu, kesalahan menurut gambaran siapa atau enggak kesalahan menurut pengertiannya siapa gitu loh. Kalau pengertian manusia pasti berbeda dengan pengertiannya Tuhan. Ya, dosa itu juga bisa berarti menimbulkan satu ketakutan, kekhawatiran, bahkan penyakit yang ada dalam kepala, ya kan? Dan berujung pada satu kematian. Kematian juga bisa dalam artian dua, bisa kematian secara kolbu, bisa kematian secara fisik gitu loh. Tapi kalau kolbunya sudah mati ya nanti akan berujung pada kematian fisiknya. Itu dosa, ya kan? Ya. Nanti kalau kita mau jabarin lagi mengenai dosa, panjang lagi. Nanti kita jelaskan dosa itu dalam definisi yang berbeda. Khusus hanya dosa. Dosa itu apa sih? Pahala itu apa sih? Pahala itu juga bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia itu. Pahala itu kalau bahasa Arabnya dari kata apa itu? Ajron. Pahala juga ada klasifikasinya tuh, ya kan? Pahala itu dari kata ajron, ada katanya sawabun, itu pahala itu, ya. Ya kalau kita simpulkan aja dah, kalau pahala itu adalah balasan atau reward, gitu kan? Reward atau balasan. Cuma saya lagi nggak jabarin tuh. Nanti kita buat definisi sendiri dah. Apa maksudnya? Pengertian sendiri. Dosa itu apa? Khusus hanya dosa, jelaskan tentang dosa. Apa itu pahala? Kita jelaskan tentang itu. Itu nanti dijelaskan perbedaannya. Nah, sebelum itu kita kembali lagi bahwa yang kita mau jelaskan adalah mohon ampun gitu loh. Nah, mohon ampun itu bagaimana? Ya kan? Mohon ampun itu katanya orang kebanyakan, katanya orang umum itu harus beristighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun atas dosa-dosanya, atas kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi orang harus sadar dulu bahwa kenapa dia harus istighfar, kenapa dia harus mohon ampun gitu kan? Karena ada satu kesalahan yang dia perbuat. Kesalahan dalam hal apa? Ya pastinya tadi ada yang tidak sesuai menurut gambaran Sang Penciptanya. Jadi yang harus merujuk kepada satu pengertiannya adalah menurut gambaran Sang Pencipta, bukan menurut cara berpikir manusia. Itu dosa itu. Ya kan? Jadi kalau ada orang mau mohon ampun atau istighfar, itu kepada siapa? Kan gitu. Pasti jawabannya kepada Allah. Allah yang mana? Kan gitu. Ribet lagi tuh kalau udah begitu. Allah yang mana? Allah yang ada di langit. Yang mana? Gitu kan? Nah ini yang ribetnya begini nih. Kalau Anda mohon ampun atau istighfar kepada Allah dengan pengucapan ya Allah ampuni dosa-dosaku ketika dia salah gitu kan. Yang bagaimana itu ketika dia memohon ampun kepada Allah itu, ya pasti nanti ujung-ujungnya ketika dia berbicara kepada Allah dalam dimensi sendirian itu, ya kan, Allah yang bagaimana tuh, pasti Allah jadi imajiner lagi tuh. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah terus diampuni gitu. Terus tandanya kamu diampuni itu apa? Sedangkan
namanya istighfar itu, mohon ampun itu karena ada satu kesalahan, karena ada dosa. Dosa itu adanya siksaan di dalam kolbu. Nah, ketika siksaan di dalam kolbu itu belum hilang, masih terjadi siksaan, ya itu tidak berarti belum diampuni. Masih jiwanya nggak tenang, masih tidak tentram, itu masih ada dosa. Jadi artinya kalau dosa itu tahu indikasinya bahwa dosa itu sudah diampuni atau dosa itu sudah hilang, Anda mendapatkan ketenangannya itu. Tidak ada ketakutan tuh, tidak ada kekhawatiran, bahkan tidak ada ketakutan. Itu dosa tuh. Jadi istighfar mohon ampun, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Diucapkan berulang-ulang, ini tidak akan bisa diampuni. Ini namanya dosa, adanya di dalam kolbu. Ketika Anda melakukan dosa, pasti di kolbu Anda itu mengalami satu gangguan, mengalami satu siksaan di dalam kolbu, tersiksa itu, ya kan? Jadi harus kita jelaskan dulu tuh bagaimana caranya mohon ampun, istighfar itu bagaimana. Karena Allah itu salah satu nama atau sifat atau ismenya Allah itu ya Ghafar. Ya Ghafar itu maha ampun, maha pengampun. Nah berarti kalau kita mau mohon ampun sama kepada Allah, ya Ghafar itu ya beristighfar. Itu bahasa Arab tuh ya. Artinya mohon ampun. Caranya bagaimana? Ya kan gitu. Ya caranya ya mohon ampun dengan bertobat. Nah, bertobat juga bahasa Arab. Bingung lagi, taubat. Taubat itu kan dari kata taubah. Taubat, taubah. Gimana caranya taubat itu? Ini yang ribet nih, harus ngejelasinnya nih ribet. Taubat. Ya. Nah, kita lihat dulu deh. Menurut pengertian Quran itu di surat misalnya 2:160. Ya, di situ dikatakan ila lazina tauba. Taubu, tubu. Dari kata tubu. Taubat, ya kan? Tubu, taubat. Tabu, di situ akar katanya sama, taubat, taubat. Ya. Orang yang kecuali orang yang taubat gitu. Dan wa'aslahu dari kata soleh, soliha, solihu. Jadi orang yang soleh gitu, mengadakan perbaikan. Ini mesti dijelasin lagi nih. Jadi amal soleh itu bukan amal kebaikan, salah. Makanya bias tuh jadi pengertiannya kalau dikatakan amal soleh itu adalah amal kebaikan. Amal soleh itu adalah amal itu perbuatan, soleh itu perbaikan. Berarti amal soleh adalah perbuatan yang mengadakan perbaikan tuh. Jadi taubat selalu diiringi dengan perbaikan. Jadi nggak bisa orang bertobat hanya dalam batas ucapan. Gitu. Orang bertobat dengan ucapan, ya Allah ampuni dosa-dosaku, istighfar, astagfirullah lagi. Bukan. Taubat itu harus ditindaklanjuti dengan suatu perbaikan. Gitu kan? Nah, di surat 260 itu kecuali mereka yang bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya atas kesalahan-kesalahannya atau menerangkannya, atau menerangkan satu yang benar, yang mana yang telah dia lakukan kesalahan itu. Dia harus jujur pada dirinya sendiri, menerangkan kesalahannya. Ya kan, bahasanya kayak orang mau bertobat tapi dia nggak mau kasih tahu apa kesalahannya, ya bagaimana mau disembuhin? Kan gitu. Orang bertobat itu mengakui kesalahannya,
Dia harus menjelaskan kesalahan itu. Kalau dia tidak menjelaskan kesalahannya, bagaimana mau disembuhkan? Ada seorang pasien datang ke dokter, pasti ditanya sama dokternya, sakit apa? Nggak tahu nih dok, sakit. Iya, yang mana sakit? Kepalanya, gitu kan? Bukan kepalanya. Ditanya sakit apa? Ya sakit aja dok. Ya sakit apanya? Sakit. Ya yang mana? Ya pokoknya sakit dok. Loh, dokternya bingung loh. Bagaimana saya mau menyembuhkan penyakit Anda sedang Anda tidak bisa menjelaskan di mana yang sakit? Ya pokoknya sakit. Yang mana? Ya semuanya sakit dok. Loh. Jadi tidak bisa disembuhkan secara spesifik karena tidak dijelaskan mana yang sakit. Kalau ditanyakan sakit yang mana, dibilang semuanya sakit. Ya dokternya bingung bagaimana nyembuhinnya. Gitu loh. Nah, orang yang melakukan dosa atau orang yang melakukan kesalahan, adanya terjadinya gangguan di dalam kolbunya atau satu siksaan di dalam kolbunya, itu yang membuat seseorang itu ingin kembali normal, ingin disembuhkan. Maka ketika orang ingin disembuhkan dosanya, maka dia harus menjelaskan, dia menerangkan permasalahannya, apa yang menjadi kesalahan. Jadi bisa didapatkan satu penggambaran bahwa namanya taubat itu adalah dia tahu kesalahannya. Dia harus menerangkan kesalahannya. Ya, artinya dia kembali pada sebuah kesadaran, iya gue salah nih, kayaknya ada yang salah dalam diri gue nih. Jadi gue harus bertobat. Gitu kan? Bertobat dengan mengadakan perbaikan, dengan mengadakan amal soleh. Jadi dia sadar dulu, baru dia mau mengadakan perbaikan. Terus menerangkan daripada kesalahan itu, menerangkan kebenarannya, duduk permasalahannya, kesalahannya apa. Ya, menerangkan atau bahkan menjelaskan apa yang selama ini ada siksaan di dalam kolbunya. Itu kesalahannya dijelaskan. Dia mengakui sebuah kesalahan. Ya, mereka yang mengadakan pertobat sadar kembali kepada suatu kesadaran yang utuh karena melakukan suatu kesalahan, terus mengadakan suatu perbaikan. Nah, mengadakan perbaikan berarti itu ingin diperbaiki daripada kesalahannya. Cuman untuk bisa memperbaiki kesalahannya itu dia harus tahu permasalahannya supaya bisa diselesaikan permasalahannya. Dia harus menceritakan itu permasalahannya supaya masalah itu diselesaikannya. Kalau dia tidak bisa menceritakan permasalahannya, bagaimana mau diselesaikan permasalahannya? Sama seperti seorang pasien datang ke dokter tadi, bagaimana dia mau disembuhkan sama seorang dokter kalau dia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah pada dirinya. Ya, itu gambarannya di surat 260. Lalu bagaimana caranya mohon ampun atau bertaubat kepada Allah, sedangkan Allahnya nih dalam bentuk wujudnya tidak ada. Ya kan? Wujudnya Allah itu tidak ada. Tapi hari ini wujudnya Allah itu dalam bentuk aturan-aturannya, gitu ya. Ayat-ayatnya atau firman-firmannya. Berarti harus ada orang yang bisa membacakan aturan-aturannya, firmannya, ayat-ayatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang melakukan kesalahan tadi. Ya kan? Berarti harus ada orang yang menyaksikan orang yang melakukan kesalahan itu ingin mengadakan perbaikan, ingin bertobat untuk diselesaikan permasalahannya. Maka harus ada orang yang bisa menjelaskan, bahkan menyelesaikan permasalahannya. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu. Maka yang harus kita lakukan, kita tanya dulu sama Allah, ya gak? Bagaimana ya Allah? Di firman-Nya itu mengatakan begini, surat 3 135.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Nah, ingat akan Allah itu ingat apa sih? Bukan ingat dalam bentuk sosok atau wujudnya, ingat terhadap perintah dan larangannya. Ingatnya sama Allah itu bukan ingat Allah dalam bentuk wujud, ingat apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya, ingat pada satu aturan-aturannya. Jadi kalau Anda berbuat perbuatan keji terus menganiaya diri sendiri, maka dia ingat akan aturan-aturannya Allah tuh. Ingat kepada Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, gitu kan? Dan siapa lagi yang bisa dapat mengampuni dosa mereka selain daripada Allah? Gitu kan? Nah, berarti dia harus minta ampun kepada Allah. Cuma apakah Allah itu kita sembunyi, menyendiri, terus ngomong berdua sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa, ya Allah ampuni dosa saya, terus diampuni begitu? Ya nggak gampang itu, nggak semudah itu. Ada proseduralnya seseorang itu bisa diampuni. Ada tata caranya. Bagaimana orang bisa diampuni dosanya itu? Nggak sembarangan begitu, ya kan? Maka kita tanya lagi, bagaimana tuh caranya untuk bisa segala dosa kita itu diampuni. Nah, nanti lanjutannya ke surat 4 ayat 64. Situ dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Jadi datangnya seorang rasul itu untuk ditaati gitu. Ya, siapa sih yang dimaksud dengan rasul itu kan? Nah, kalau yang dimaksud dengan rasul itu, yang dikatakan rasul itu, dia harus punya kriteria sebagai seorang rasul. Ya. Seorang rasul itu dijelaskan di surat 2:129. Tugasnya rasul itu membacakan apa? Ayat-ayatnya Allah atau firman-Nya Allah atau risalahnya Allah, gitu kan. Itu seorang rasul tuh, membacakan. Yang kedua, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka, kepada manusia. Jadi tugas Rasul selain membacakan, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, atau bahasa lainnya perintah dan larangan. Itu diajarkan tuh. Diajarkan perintah dan larangannya, dan menyucikan mereka. Gitu. Jadi tugas Rasul itu adalah membacakan, mengajarkan Alkitab dan Hikmah, dan serta menyucikan. Tambah satu lagi di surat 3 ayat 81. Tugas Rasul itu meluruskan dari yang bengkok, atau meluruskan dari yang salah-salah. Yang bengkok-bengkok itu dilurusin. Ya, bahasanya itu musodik. Musodik itu orangnya dari kata sidik. Sidik itu benar. Sidik itu adalah benar. Ya, sedangkan sodik itu sodakoh. Sodik itu adalah pembenaran. Jadi kalau musidik itu adalah orang yang bukan membenarkan, tapi orang yang benerin dari yang salah-salah. Gitu. Jadi tugasnya musodik itu adalah benerin atau ngelurusin yang salah-salah, yang bengkok-bengkok itu dilurusin, yang salah-salah dibenerin gitu loh. Bukan membenarkan. Itu tugas seorang rasul. Jadi tugas rasul itu membacakan, mengajarkan Alkitab dan Hikmah, menyucikan serta meluruskan. Itu. Maka dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Nah, berarti rasul itu didatangkan itu untuk ditaati dengan izinnya Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, mu-nya adalah rasul. Jadi ketika ada orang yang menganiaya dirinya dia, ya kan tadi menganiaya dia atau melakukan perbuatan keji, terus menganiaya dirinya sendiri, lalu datang kepadamu, ya, pada si rasul itu, lalu memohon ampun kepada Allah.
Jadi orang itu datang kepada Rasul dengan menyatakan ingin diampuni dosa-dosanya gitu loh. Ya kan? Jadi Rasul itu sebagai apanya itu gitu kan? Apakah orang datang kepada Rasul itu minta ampun sama Rasul atau minta ampun sama Allah? Nah, ini kan banyak kejebaknya di sini orang. Datang kepada Rasul minta ampunnya sama Rasul. Bukan. Minta ampunnya sama Allah. Atau Rasulnya bagaimana tuh? Lalu memohon ampun. Ya, kita ulang baca ya. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, pada Rasul, lalu mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ini rancunya di sini nih. Kadang-kadang orang nggak jeli, seolah-olah orang datang kepada Rasul itu minta diampuni oleh Rasul. Kebalik, nggak begitu rumusnya. Nanti yang jadi Tuhan siapa? Allahnya apa Rasul nih? Ini banyak orang kejebak di sini nih. Jadi memohon ampun itu bukan kepada Rasul, mohon ampun kepada Allah. Dan Rasul memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Itu bagaimana caranya? Nah, maka poinnya kan mohon ampun tadi tuh. Mohon ampun itu berarti kan dia mengakui suatu kesalahannya. Berarti dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar akan satu perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Maka tugas Rasul itu sebagai apa? Ketika ada orang datang kepadamu memohon ampun kepada Allah, kan gitu, minta ampun sama Allah. Tadi tugas Rasul membacakan, mengajarkan Alkitab dan Hikmah serta menyucikan dan meluruskan. Berarti tugasnya Rasul itu membacakan ayat-ayatnya Allah, mengajarkan perintah dan larangannya serta menyucikannya dia. Siapa orang itu? Bagaimana caranya Rasul mensucikan dia itu? Dibaptis pakai air gitu. Disiram air, diwudu gitu. Bukan begitu. Nah, tugas Rasul ini bagaimana nih? Padahal jelas-jelas kita ketahui bahwa tugas Rasul membacakan, mengajarkan, serta mensucikan. Apa Rasul memohonkan ampun atas dosa-dosa orang itu kepada Allah? Ya Allah, ampuni dosa orang itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang itu. Begitu. Ini nanti tipisnya nih permasalahannya bukan lagi Allah yang nanti dijadikan tujuan utama bagi manusia itu. Akhirnya orang itu datang kepada Rasul bahwa Rasul itu yang bisa mengampuni dosa-dosa orang itu. Jadi permasalahannya nanti Rasul yang jadi Allah. Nah, ini yang menjadi dualisme dalam pemikiran manusia, dualisme aturan yang ada di dalam diri manusia. Iya, kalau Rasul itu selaras dengan Allah. Kalau Rasulnya itu nggak selaras dengan Allah, nah ini repot lagi. Kan? Tapi di sini indikasinya tipis nih. Kan di situ dikatakan bahwa datang orang-orang itu yang berdosa datang kepadamu memohon ampun kepada Allah. Dia minta ampunnya kepada Allah, bukan kepada Rasul. Nah, berarti tadi masalahnya mohon ampunnya harus dijelaskan. Mohon ampun itu kan istighfar. Istighfar itu meminta ampun. Karena istighfar dari kata gofar. Gofar itu sifatnya ismenya Allah. Allah itu maha gofar, maha pengampun. Maka harus dijelaskan istighfar itu. Bagaimana mohon ampun itu gitu. Mohon ampun kan kembali pada suatu kesadaran akan satu kesalahan-kesalahan. Ketika orang datang kepadamu memohon ampun dengan kesadarannya dia itu mengakui bahwa ada sesuatu yang salah yang dia lakukan, dengan kesadaran itu dia datang kepada si Rasul. Maka Rasul ya, dia memohon ampun kepada Allah. Rasul itu menjelaskan, membacakan, mengajarkan, menyucikan, menjelaskan daripada bagaimana caranya harusnya bermohon ampun kepada Allah. Itulah di situ dikatakan Rasul memintakan ampun kepada Allah. Memintakan bagaimana caranya diajarkan manusia itu diampuni dosa-dosanya. Jadi Rasulnya sebagai apa gitu kan?
Nah, rasulnya sebagai apa? Nah, ini yang harus kita cermati di sini, bahwa selain daripada tugas rasul itu membacakan, mengajarkan serta mensucikan, selain itu tugas rasul kita lihat di surat 4 ayat 41. Ya. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi rasul itu didatangkan, ya, sebagai saksi. Jadi rasul itu cuma menyaksikan ketika ada orang datang melakukan satu dosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Rasul itu menjelaskan bagaimana caranya memohon ampun kepada Allah gitu, menerangkannya kepada manusia. Bukan malah rasulnya mengambil alih sebagai Allah. Lah ini kejebaknya manusia nih. Jadi rasulnya dianggap Allah. Ini yang menjadi permasalahan polemiknya hari ini. Rasul itu ya manusia seperti kamu. Cuma dia diberikan talenta, diberikan ilmu dari Allah untuk menerangkan siapa itu Allah. Untuk menerangkan bagaimana seharusnya manusia berbuat yang menurut pengertiannya Allah. Atau harusnya bagaimana manusia itu bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nah, gitu loh. Ini permasalahannya yang menjadi polemik hari ini. Jadi Rasul itu disandingkan dengan Allah, disejajarkan dengan Allah. Makanya ada dualisme, aturan. Tetap fungsi Rasul itu adalah seorang hamba. Tapi hamba yang diberikan talenta, hamba yang diberikan satu pengertian, kepahaman tentang wahyu. Dia tugasnya untuk menjelaskan, menerangkan kepada manusia bagaimana seharusnya dia menjelaskan kepada manusia bagaimana dia harus bertaubat, dia mohon ampun. Itu tugasnya Rasul. Nah, dia datang kepada Rasul, bukan nggak bisa orang minta ampun di dalam diri. Ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, aku minta ampun. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Ini nggak diampuni, dosanya nggak akan hilang. Orang dosa ada di kolbu kok. Bagaimana caranya bisa hilang? Kalau nggak diberikan satu pengertian, kepahaman atau keilmuan. Jadi ada ilmunya untuk bisa memohon ampun, itu ada ilmunya, nggak sembarangan orang bisa diampuni begitu dengan ucapan-ucapan. Harus ada satu perbuatan yang dilakukan berdasarkan ilmu. Ya, makanya tugas Rasul untuk menjelaskan itu. Ya, bagaimana caranya, gitu kan? Bagaimana caranya untuk bisa diampuni itu? Ya, kita kembali lagi tuh di surat 4 ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi kamu bertakwanya kepada Allah, kamu mengabdinya kepada Allah, tapi taatnya kepada Rasul. Karena Rasul yang mengerti bagaimana caranya mengajarkan untuk pengabdian. Rasul tahu caranya menerangkan bagaimana caranya kamu diampuni. Berarti ada ilmunya, yang diajarkan adalah ilmu. Ilmu apa itu? Alkitab dan Al-Hikmah. Perintah dan larangannya. Itu dibacakan, dia harus datang. Kenapa? Karena tadi di surat 4 ayat 41, Rasul itu sebagai saksi. Gitu loh. Jadi datangnya seorang Rasul itu sebagai saksi atas dosa-dosa manusia. Dia datang kepada Rasul untuk minta diampuni dosa-dosanya. Bagaimana caranya? Diajarkan caranya, diajarkan ilmunya untuk diampuni. Tetap minta ampunnya kepada Allah. Rasul sebagai saksi, bukan Rasulnya minta ampun sama Rasul. Nah, Rasul jadi Allah dong, Rasul jadi Tuhan dong. Enggak begitu. Ya, ini banyaknya orang-orang yang mengaku jadi Rasul, mengaku jadi Nabi, ya begitu. Nah, itu kan satu
dualisme itu yang tidak disadari oleh si Rasul itu sendiri atau si Nabi itu sendiri. Jangan, kamu harus sadar bahwa ana basarum mislukum. Saya ini hanya manusia biasa seperti kamu. Saya ini adalah seorang hamba sama seperti kamu hamba. Saya hanya diberikan kepahaman tentang satu ilmunya Allah untuk menjelaskan tentang siapa itu Allah. Bukan menjelaskan tentang siapa saya. Datangnya seorang Rasul itu untuk ditaati untuk apa? Untuk bisa menjelaskan ayat-ayat Allah supaya kamu bisa mengerti Allah, ya kamu harus taat sama Rasulnya. Dan dengan satu syarat bahwa Rasul itu harus berkata sesuai dengan perkataannya Allah. Nggak boleh Rasul itu mengatakan perkataan yang lain atas nama Allah, nggak boleh. Ya berarti Rasulnya tidak selaras dengan Allah. Kalau Rasulnya tidak selaras dengan Allah, ya Rasulnya harus mati itu. Di Ulangan 18 ayat 20 itu Rasulnya harus mati. Di surat 6944 sampai dengan 49 ya dipotong urat jantungnya itu. Kalau Rasul mengatakan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Maka jangan sekali-kali macam-macam dengan perkataan-perkataannya Allah. Maka Rasul itu bukan predikat yang ditempatkan atas diri sendiri. Yang memberikan predikat Rasul itu ya Allah. Bagaimana Allah memberikan predikat itu kepada Anda adalah seorang Rasul atau utusan? Ya harus Anda selaras dengan risalah. Gitu aja sih. Anda mengimplementasikan atau Anda menggenapi risalah-risalahnya. Makanya disebut Rasulullah. Rasulullah itu dari kata ar-rasul, artinya risalahnya Allah itu. Ar-rasul, risalah Allah itu bentuknya tunggal, mufrad, ar-rasul. Jadi ar-rasul itu kan personal. Pada hakikatnya risalah itu sendiri. Tapi ketika ada seorang yang menggenapi risalah itu disebutlah Rasulullah. Rasulun, Rasulin. Ya kan? Jamak tuh. Nanti arsalna, jamak tuh ada rasul-rasul. Gitu loh. Nah, jadi dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah tuh, memohon ampun kepada Allah, bukan kepada Rasul. Mohon ampun pada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Berarti Rasul itu mengajarkan bagaimana caranya memohonkan ampun kepada Allah. Tentulah mereka mendapati Allah mau menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, berarti bagaimana Rasul ini? Rasul hanya sebatas saksi atas datangnya manusia ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan ingin bertobat, memohon ampun, dibersihkan tuh dosa-dosanya yang ada dalam kolbu itu, supaya kembali tenang. Nah, Rasul itu membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Alkitab dan Firman serta menyucikan. Setelah dibacakan, diajarkan tuh perintah dan larangan. Baru nanti diproses penyucian. Nah, kita kembali ke surat 2:160-nya. Di situ dikatakan bahwa orang yang bertobat itu adalah dia kembali pada sebuah kesadaran yang utuh ke atas kesalahan-kesalahannya, lalu dia mengadakan perbaikan, mengadakan amal solihun, mengadakan satu perbuatan yang mengarah pada satu perbaikan dan menjelaskan tentang apa yang sudah dia lakukan, kesalahan-kesalahannya. Dia harus menerangkan kebenarannya, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana caranya itu mohon ampun setelah datang kepada Rasul untuk minta diampuni? Nah, kita buka di surat berapa? 9102 kalau nggak salah ya. 9102. Dan ada pula orang-orang yang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Ya, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Jadi ada orang yang datang dengan dosa-dosanya itu, dia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, mencampurkan cara berpikirnya Allah yang hak
itu Quran dengan cara pola pikirnya dia mencampur adukan tuh. Ya, dia memainkan antara pikiran dan perasaannya itu, padahal pikiran dan perasaan itu belum tentu mewakili suatu kebenaran. Seseorang berpikir dengan perasaan itu belum bisa dikatakan satu kebenaran. Bagaimana pikiran dan perasaan itu bisa dikatakan benar? Ya, dimensinya harus naik pada dimensi akal. Walaupun akal dan pikiran itu ada di otak juga. Yang harus kita klasifikasikan bahwa pikiran itu kan didapat dari penglihatan dan pendengaran. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, maka ketika masuknya informasi dari pendengaran dan penglihatan, maka diolah dalam pikiran tuh. Jadi pikiran itu adalah pengolahan data, sistem pengolahan data. Nah, sistem pengolahan data itu nanti juga akan dikonversikan dengan namanya perasaan. Perasaan itu tidak bisa dijadikan dasar suatu kebenaran kalau dimensinya tidak dikonversikan kepada akal atau tidak disubstitusikan kepada akal atau diuji, dianalisa oleh akal. Nggak bisa. Pikiran dan perasaan itu belum tentu mewakili satu kebenaran. Makanya proses kebenaran itu harus diuji nih. Benar nggak sih pikiran gua nih? Benar nggak sih yang gua rasa ini? Benar nggak sih? Itu harus dikonversikan dulu. Dianalisa dulu. Makanya dikatakan kolaba, kolabu, kolaba, kolabu. Kulupnya itu di kolaba, kolabu. Bolak-balik. Jadi timang-timang. Nah, pakai apa caranya itu? Pakai akal. Ya. Nah, akal itu dari kata yakilun, akilun. Ya. Kembalilah lagi. Dimensi akal itu adalah dimensinya Quran. Maka akal itu juga harus selaras dengan Quran. Nah, akal itu adalah sesuatu yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu dimensi akal tuh. Yaitu akal itu bersifat pasti atau punya suatu kepastian. Jadi benarnya itu bersifat pasti. Kalau namanya pasti ada hitungannya. Ada manajemennya. Ada hitungannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tuh pasti tuh. Tidak ambigu tuh. Itu dimensi akal tuh. Harus menggunakan akal. Akal itu bisa membedakan mana yang pasti, yang hak, dan mana yang batil, sia-sia. Nah, kalau ranah pikiran, kamu mengambil suatu keputusan atau justifikasi tanpa melalui proses akal dalam dimensi pikiran, itu namanya prasangka. Sama juga dengan perasaan. Ketika yang kamu rasakan rasanya kok begini, rasa kan dipengaruhi oleh indera. Ya, rasa dipengaruhi oleh salah satu indera, termasuk imajinasi, imajiner. Kamu punya perasaan dulu, perasaanmu begini-begini, itu dipengaruhi itu. Antara pikiran dan perasaan saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi kalau tidak disubstitusikan dengan akal, tidak dicoba diuji dengan akal, dengan satu penganalisaan, satu observasi, satu menimbang-nimbang dengan menghitung-hitung nilai hak dan baik dan batilnya itu, belum bisa dikatakan satu kebenaran. Maka jangan mengambil satu keputusan dalam dimensi pikiran dan perasaan. Harus mengambil keputusan itu dalam dimensi akal. Akal itu membedakan hak dan batil. Pasti melahirkan satu kepastian, melahirkan satu kebenaran yang bersifat pasti. Akal. Makanya Quran itu mengajarkan manusia supaya berakal. Nah, gitu kan? Nah, maka kita kembali ke 9102. Ketika ada orang yang mengakui dosa-dosa mereka mencampurkan antara pekerjaan yang baik dan yang buruk. Terus yang baik dan buruk, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah mengampuni bagi Maha Penyayang. Jadi ada orang yang datang mengakui dosa-dosa mereka. Kepada siapa? Kepada si Rasul tadi itu. Karena Rasul sebagai saksinya itu. Sebagai saksi untuk membacakan, mengajarkan, serta mencucikan mereka. Awalnya dibacakan, yang kedua diajarkan tentang perintah dan larangan, yang terakhir nanti disucikan. Ya, dia harus menerangkan itu semua, nanti ujungnya diluruskan. Ini loh, yang benernya tuh. Acaranya bagaimana? Mohon ampun tuh.
Kita lanjut ayatnya. Mohon ampun itu ketika datang kepada Rasul, menceritakan, menerangkan kebenarannya, menceritakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya karena telah melakukan satu perbuatan dosa, maka dia datang kepadamu. Apa yang dilakukan si Rasul itu? Nah, di 9103 perintahnya Allah dikatakan, khud min amwalihim sodakotan. Ya, ambillah sodakoh dari harta mereka, bukan zakat deh. Terjemahnya dikatakan zakat. Harusnya khud min amwalihim sodakotan. Disuruh kamu mengambil sodakoh. Sodakoh itu pembenaran dari harta mereka. Jadi kamu diminta hartanya itu. Dengan diminta hartanya itu sebagai pembenaran. Kamu membenarkan nggak nih ayat-ayatnya? Ya Allah, iya ini benar. Ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah benar. Berarti benarnya apa? Ada perintah untuk mengambil hartamu. Nah, ketika kamu membenarkan itu namanya sodako, gitu kan? Udah pernah jelasin tuh, infak, sodako, zakat. Infak itu adalah mengeluarkan harta. Ketika harta itu kamu keluarkan untuk diberikan sesuai dengan perintah-perintahnya Allah, maka kamu membenarkan, namanya sodako. Dengan sodako itu kamu membenarkan perintah-perintahnya Allah, maka kamu lakukan, kamu bainatkan, kamu aplikasikan, maka pengembaliannya adalah penyucian atau zakat. Maka khud min amwalihim sodakotan tutoriruhum wa tuzakihim. Ambillah pembenaran atau sodako dari sebagian harta mereka. Ya, dengan sodako itu, dengan pembenaran itu, kamu membersihkan dan mensucikan. Nah, tadi tugas Rasul telah menjelaskan, membacakan, terus dia mengajarkan perintah dan larangannya. Proses penyuciannya adalah diambil hartanya itu. Jadi ketika orang datang kepadamu atas dosa-dosa yang dia lakukan, ya kan? Terus datang kepadamu menceritakan dosanya untuk minta diampuni dosa-dosanya, diajarkan oleh si Rasul itu tentang ayat-ayatnya Tuhan, aturan-aturannya Tuhan. Ya, proses penyuciannya diminta hartanya. Besarannya berapa ya tergantung kamu, berapa kesanggupanmu. Ya kan? Allah tidak membebani seseorang berdasarkan kesanggupannya. Ya, sanggupnya berapa? Kalau adanya 2.000 ya diterima 2.000. Tuhan tidak pernah membebani kok. Yang tahu kamu kikir, kamu pelit atau tidak kan dirimu sendiri. Kamu punya uang 1 juta yang kamu kasih 2.000, ya, untuk Tuhan itu harganya 2.000 gitu. Itu tergantung keyakinan kepada Tuhan, aturan-aturan itu. Kalau masalah besaran itu nggak perlu kita minta. Kenapa? Ada rumusnya. 1 bulir dibalas 7 bulir oleh Tuhan. Apa yang kamu infakkan 1 bulir dibalas 7 bulir. Tiap-tiap bulir menghasilkan 100 bulir. Maka ketika kamu nafkahkan 1 dibalas Tuhan 700. Kalau kamu nafkahkan ala kadarnya, ya yang kamu terima pun juga ala kadarnya gitu loh. Dan itu nggak dipaksakan, dan jangan diperdebatkan masalah nilai. Terkadang yang 2.000 lebih mahal dari yang 1 juta. Karena substansi bukan itu. Kenapa kok 2.000 lebih mahal daripada yang 1 juta? Ya, kalau orang itu harta satu-satunya cuma 2.000. Sedangkan si yang satu harga 1 juta tapi hartanya 1 miliar. Antara 1 miliar ke 1 juta berapa persentasenya? 1% dari 1 miliar itu berapa? Kalau 10% kan 100 juta. Kalau 1% 10 juta. Berarti kalau 1 juta 0,001%. Nggak ada seberapanya. Dibandingkan dengan orang yang nilainya 2.000 tapi harta satu-satunya cuma 2.000. Berarti berapa persen itu? 100%. Makanya kamu tidak bisa membedakan, nggak bisa membandingkan antara yang 1 juta dengan yang 2.000. Terkadang yang 2.000 itu lebih besar, terkadang
Dan 1 juta lebih kecil, terkadang yang 1 juta lebih besar, yang 2.000 lebih kecil. Tergantung. Kalau yang punya uang 2.000 itu ternyata harta simpanannya 1 miliar, dikasih 2.000, itu kecil nilainya, gitu loh. Jadi kalbumu yang tahu berapa besarannya itu yang kamu keluarkan itu. Nah, jadi fungsi daripada menyucikan itu dengan hartanya mereka. Jadi orang datang kepada Rasul itu memohonkan ampun, menerangkan satu kesalahan-kesalahannya agar dosanya diampuni, maka diminta hartanya tuh. Ya, ambillah sodako dari harta mereka. Dengan harta mereka itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tuh. Jadi dengan harta itu kamu disucikan. Jadi fungsinya harta itu untuk menyucikan. Yang disucikan apa? Harta. Nah ini kadang-kadang orang suka salah nih. Orang punya duit banyak supaya, kalau orang Cina bilang tuh ya, buang sial. Jadi kalau dia dapat duit banyak, biasanya itu dia buang sial. Buang sialnya itu misalnya dia bagi-bagiin ke orang, siapapun, orang susah itu, karena pengertiannya dia hartanya harus dibersihkan. Nah ini pengertiannya yang salah. Perilakuannya udah benar, tapi pengertiannya salah. Kan fungsi daripada sabun itu menyucikan apa? Itu membersihkan apa? Sabun itu membersihkan sabun gitu. Enggak. Sabun itu membersihkan badan. Jadi harta itu bukan untuk membersihkan harta. Harta itu dibersihkan untuk membersihkan jiwa seseorang. Gitu loh. Kamu menginfakkan, kamu mengeluarkan harta itu untuk membersihkan jiwamu, bukan membersihkan hartamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu ingin dibersihkan jiwanya, ya banyak mengeluarkan harta. Supaya jiwamu selalu dalam keadaan bersih. Gitu loh. Itu analoginya. Kadang-kadang orang pengertiannya salah, walaupun perilakunya udah bener tuh. Dia menginfakkan hartanya, kalau orang Cina bilang buang sial, bersihin hartanya, itu salah pengertiannya. Tapi prakteknya udah bener, cuma pengertiannya yang salah. Harusnya harta itu membersihkan jiwa, bukan harta membersihkan harta. Mana ada sabun membersihkan sabun, fungsi sabun membersihkan badan gitu loh. Ya, maka dengan harta itu kamu mensucikan dan membersihkan mereka. Maka solulah kepada mereka. Itu kan? Buat tuzakihim biha wasolli alaihim. Wasolli alaihim. Soli sama katanya dengan solu. Artinya sholat. Gitu kan? Nah, di sini diartikan sebagai doa. Ini tidak konsistennya si penterjemah itu. Soli, solu itu kan asal kata sholat. Karena nggak matching dengan pengertian terjemahan ini, dia ganti doa. Doalah kepada mereka, gitu kan. Karena di situ Rasul mendoakan untuk mereka, gitu. Padahal bukan begitu. Jadi pengertian solu, apalagi solu diartikan berhubungan. Berhubungan dengan siapa? Rasul berhubungan dengan umat. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi bukan itu, nggak tepat gitu loh, berhubungan. Yusollu ala nabi, bersalawat kepada nabi, berhubungan kepada nabi lah. Soli itu kalau konteks ayat ini mengatakan ketika ada orang datang kepadamu, terus dia memohonkan ampun kepadamu, caranya mohon ampun kepada Allah, Rasul memberitahukan caranya bagaimana cara mohon ampun kepada Allah. Nah, caranya disuruh diminta hartanya itu untuk membersihkan jiwanya, itu diminta hartanya supaya jiwanya bersih, supaya jiwanya tenang, gitu kan? Dan solulah kepada mereka. Jadi si Rasul itu solu kepada mereka. Rasul itu solu kepada mereka. Solunya apa? Solunya memberikan sebuah dukungan kepada mereka. Bukan berdoa.
Doa tidak menyelesaikan. Doa yang bagaimana, ya Allah ampunin dosa orang itulah. Masa begitu? Rasulnya mau mengampuni dosa orang itu. Iya kan? Caranya Rasul itu memberikan sebuah dukungan kepada orang itu ketika orang itu memohon ampun kepada Allah. Kamu sebagai saksinya, Rasul sebagai saksinya, mengajarkan, membacakan serta mensucikan dia dengan memberikan dukungan. Dukungannya apa? Ya berupa ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang perintah dan larangan tadi, Alkitab dan Al-Hikmah. Agar dia tahu yang mana yang hak, mana yang batil. Sudah dia tahu dia bagaimana melakukannya, dia menjalankan atau menyelesaikan permasalahannya. Dijelaskan ilmu. Jadi memberikan dukungan kepada orang itu dengan ilmu. Ya kan? Jadi katakan berilah dukungan untuk mereka. Sesungguhnya inna sholatuka, sesungguhnya dukungan kamu itu berupa ilmu menjadi ketentraman jiwa mereka. Ya dengan ilmu itu, dengan pengetahuan itu, jiwamu jadi tentram. Oh, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Gitu loh. Dukungannya, jadi dia memberikan hartanya sebagai penebus dosanya. Kamu memberikan dukungan berupa ilmu kepadanya. Ada timbal baliknya, ada simbolis mutualisnya. Gitu. Ilmunya ilmu yang benar, jangan ilmu yang menyesatkan. Ya, ilmu yang benar itu memberikan satu dampak manfaat bagi orang itu. Kalau ilmu yang nggak benar itu doktrin, ilmu yang mematikan, ilmu yang tidak membuat orang itu jadi hidup. Jadi kalau ajaran, pola pikir, ideologisme yang mematikan cara pandang orang, cara berpikir orang, itu namanya doktrin. Kalau doktrin itu pasti mematikan orang. Ya. Jadi solu alaihim, dukunglah mereka dengan ilmu. Sesungguhnya inna sholatuka, sesungguhnya dukungan kamu itu berupa ilmu. Inna sholatuka sakanu lahum wa wallahu samiun alim. Jadi dukungan kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi orang datang kepada Rasul itu minta diampuni dosa-dosanya, minta dibersihkan jiwanya. Yang pertama diambil hartanya. Untuk membersihkan jiwanya. Ya. Terus selanjutnya di ayat 9104-nya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah dari hamba-hambanya, dan bahwasanya Allah menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi bagaimana Allah menerima taubat seseorang itu ketika sudah ditunaikan, ya, dengan memberikan sebagian daripada hartanya untuk disucikan jiwanya, gitu. Itu caranya. Dia punya dosa, datang kepada Rasul. Ya, kita lihat lagi di surat 4 ayat 64. Surat 4 ayat 64 tadi. Bahwa dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, berarti Rasul itu untuk ditaati. Karena dia mengetahui ilmunya Allah. Ya. Bagaimana Allah memberikan izin kepada Rasul itu. Dia harus tahu bagaimana Allah memberikan izin kepada si Rasul itu. Anda tidak boleh mengaku-ngaku seorang Rasul tanpa mengetahui izinnya bagaimana supaya dapat izin dari Allah. Kita harus tahu dari kriteria Rasul mendapatkan izin dari Allah. Caranya bagaimana? Itu nanti jelaskan lagi dalam dimensi yang berbeda. Bagaimana Allah memberikan izin kepada si Rasul. Sama nanti ketika Allah sudah memberikan izin kepada Rasul, Rasul juga akan memberikan izin kepada orang-orang beriman. Dengan apa yang diajarkan Allah kepada Rasul, Rasul akan mengajarkan yang sama seperti apa yang diajarkan kepada Allah untuk mengajarkan kepada umat, memberi izin gitu. Nggak bisa sembarangan proseduralnya, harus jelas ukurannya kembali kepada Allah. Ya, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri atau berbuat dosa, ya, datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka.
untuk mengajarkan bagaimana caranya memohon ampun kepada Allah. Itu tadi gambarannya adalah itu diminta hartanya. Fungsi daripada harta itu untuk membersihkannya, membersihkan jiwanya. Tapi apa cukup dengan itu? Nah, apa cukup dengan itu? Dan caranya membersihkan itu bukan cuma sekedar itu. Untuk bisa mengetahui agar dosa itu dibersihkan, ya harus konkret. Kita lihat lagi di surat 61. Ini Rasul mengajarkan bagaimana cara mohon ampun. Di surat 61 ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, tuh orang-orang yang beriman. Berarti yang diperintahkan orang beriman, kalau beriman sih nggak berlaku, nggak ada urusan. Ya, mau minta ampun nggak ada urusan, nggak diajarkan yang begitu. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan atau jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, yang mana tuh? Karena azab yang pedih itu ada di dalam kolbu tuh. Kamu mendapatkan siksaan di dalam kolbu itu. Untuk bisa dibersihkan itu caranya kasih tahu sama Allah. Nah, Rasul membacakan, Rasul mengajarkan, gitu. Ya. Melalui ayat-ayatnya, berarti ayat-ayatnya itu firman Allah, berarti yang berkata adalah Allah. Rasul menggunakan perkataannya Allah, Rasul menggunakan firmannya Allah untuk menjelaskan kepada umat, bukan menjelaskan dengan pikirannya sendiri. Itu namanya dualisme. Allah bilang A, Rasul bilang B. Nanti akhirnya orang mengikuti Rasulnya. Ya, ini ada dualisme. Tuhan Allah A, makanya Allah dihianati, Allah diselingkuhi, atau Allah dizinahi, itu namanya itu. Aturannya dizinahi, diselingkuhi itu. Nggak boleh begitu. Ini kalau ada Rasul macam-macam begitu, gue sikat kata Allah. Dicabut urat jantung lehernya, dihukum, dimatiin tuh. Di Ulangan 18 ayat 20 dimatiin, di 6944 sampai 49 dicabut nyawanya itu. Urat jantungnya. Makanya nggak boleh. Yaitu, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan atau jual beli yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi selain penyucian itu, mohon pengampunan dosa itu, selain daripada mengeluarkan harta, jiwamu juga harus dibersihkan. Waktu harta dikeluarkan itu untuk membersihkan jiwanya, tapi tidak cukup sampai situ. Jiwa juga harus dibersihkan dulu secara konkret. Bagaimana caranya? Ya kan? Kita kembali lagi ke surat 2 ayat 160. Kecuali mereka yang telah taubat, yaitu sadar akan satu kesalahan dan mengadakan perbaikan atau mengadakan amal soleh, perbuatan yang mengadakan satu perbaikan, ya, memperbaiki daripada apa yang sudah dia salahkan, itu dia harus menerangkannya dan menerangkan kebenaran, ya, atau menerangkan apa yang dia lakukan kesalahan untuk diselesaikannya, permasalahan-permasalahannya, ya kan? Dia juga harus menerangkan kebenaran. Nah, bagaimana sih caranya menerangkan kebenaran? Menerangkan kebenaran kan berarti menyeru kebenaran, menyuruh manusia untuk kepada jalan Allah, atau menyeru manusia untuk mengabdi kepada Allah. Jadi pengkabaran atau dakwah kepada manusia untuk memperkenalkan Allah, agar manusia mengabdi kepada Allah, agar manusia mengenal siapa itu Allah, atau mengenal aturan-aturannya Allah. Itu bagian daripada penyucian jiwanya, atau penebusan dosa-dosanya itu. Jadi orang lagi dakwah atau pengkabaran itu sedang lagi membersihkan dirinya, sedang mengampuni dosa-dosanya. Jadi selain daripada dia mengeluarkan harta, dia harus juga menyeru kepada manusia. Gitu kan? Ini kita lihat lagi di surat 9. Kita baca dari 102-nya ya. Ulang lagi kita baca 102-nya. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka karena mereka mencampurkan
pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk, mudah-mudahan Allah menerima taubat bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana Allah mengampuni itu? Yaitu yang pertama, diambil sodakonya sebagian dari harta mereka. Dengan harta itu kamu membersihkan serta mensucikan. Dan dukunglah mereka, sesungguhnya dukungan kamu berupa ilmunya Allah menjadikan ketentraman bagi jiwa mereka. Jelaskan lagi Allah di 104-nya. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah dari hamba-hambanya, dan bahwasanya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka di 9105 Tuhan minta, dan bekerjalah kamu. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Pekerjaanmu apa? Ya kan? Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang yang tadi melakukan dosa itu? Disuruh, diperintahkan untuk bekerja. Maka Allah menjadi saksi, orang-orang Allah dan orang-orang mukmin menjadi saksi atas pekerjaanmu. Apa pekerjaanmu? Yaitu menyeru manusia kepada jalan Allah, menyeru manusia untuk mengabdi kepada Allah. Itu bagian daripada penyucian dosa, bagian daripada mengampuni dosa-dosa dirinya. Selain daripada harta, jiwanya juga diminta. Gitu caranya apa? Ketika ada orang mau diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau orang hari ini tidak mau diampuni dosa-dosanya, dia menyembunyikan permasalahan-permasalahannya, ya biarkan aja. Dia dengan kebimbangan atas siksaan yang ada di dalam kolbunya. Kalau ada siksaan di dalam kolbu, siksaan-siksaan di kepala itu yang membuat Anda tidak tenang, tidak tentram, ya kamu datang kepada Rasul. Kan di 46 itu, 64 kamu suruh datang kepada Rasul untuk minta diampuni kesalahannya. Ya kalau nggak begitu ya nggak bisa. Sebagai penebus jalan dosa, Yesus itu menebus dosa anak manusia, bukan dosanya manusia ditanggung. Dia datang itu untuk menebus dosa-dosanya manusia. Bagaimana cara penebusannya? Diajarkan untuk dosanya itu diampuni, dosanya untuk ditunaikan, dihilangkan, dibersihkan. Diajarkan ilmu manusia itu oleh seorang Yesus. Bukan Yesus menembus dosa anak manusia itu, Yesus nanggung dosa-dosanya manusia di muka bumi dengan dia membunuh dirinya di tiang salib. Bukan begitu. Diajarkan ilmu Anda itu, ilmunya Tuhan, untuk bagaimana caranya membersihkan dosa-dosa mereka. Ini loh yang menjadi polemik hari ini. Itu tugasnya seorang Rasul itu meluruskan tentang doktrin-doktrin, tentang ajaran-ajaran yang tidak memberikan satu pencerahan, tidak memberikan satu manfaat, atau berujung pada sia-sia. Itu ajaran yang sia-sia itu berhala namanya. Itu loh. Doktrin itu ya berhala. Ya. Jadi kalau Anda punya masalah, kalian punya problematika, datang kepada Rasul untuk bisa diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Ya tanya, ceritakan masalahnya, ceritakan penyakitnya, cerita kegundahannya, cerita kekhawatirannya, cerita ketakutan, semua ceritakan gitu. Atau bahasa kalau dalam kekristenan itu dalam pengakuan dosa. Nah, syariatnya pakai bilik, ngomong berdua sama siapa itu? Pendetanya. Ya gak ada masalah. Kalau pendeta itu atau pastor itu tahu proseduralnya bagaimana seorang itu mengakuan dosa itu, dia harus laras dong pendetanya dengan firman-firmannya itu. Orang kadang-kadang pendetanya itu ketika mendengar keluhan dosa-dosa daripada umatnya, kadang-kadang sendiri pendetanya sendiri juga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya karena dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Tapi ketika orang datang untuk bisa diselesaikan permasalahan, dia bisa menyelesaikan masalah orang-orang dan orang itu selesai masalah, tapi masalah dia sendiri nggak selesai. Coba aja kalau nggak percaya, tanya tuh pendeta. Pendeta juga nggak bisa menyelesaikan masalahnya kok. Ada kok itu kisahnya seorang pendeta akhirnya sadar, gue banyak dengerin pengakuan dosa dari umat, begitu banyak pengakuan dosa umat, dan semua saya selesaikan semua.
menggunakan ayat-ayatnya Tuhan, menggunakan firman-Nya Allah. Tapi ketika masalahnya dia sendiri, dia tidak bisa selesaikan. Nah itu yang menjadi problematikanya ya. Makanya dia sendiri sebenarnya harusnya menyelesaikan permasalahan itu dengan ayat-ayatnya Tuhan. Kalau dia tahu firman-firmannya Tuhan, ya dia selesaikan permasalahannya dengan firman-Nya Tuhan. Gitu loh. Nah ini ya. Jadi itu pengertiannya. Jadi kalau Anda mohon ampun, ya ada prosedurnya, ada tata caranya. Ya, maka kita kembalikan ke surat 2:160. Tadi bahwa kecuali mereka yang telah bertobat kembali pada suatu kesadaran dan mengadakan perbaikan dengan memohon ampun kepada Tuhan untuk mengadakan perbaikan, mensedekahkan hartanya serta ya kan menerangkan kebenaran, yaitu dia berdakwah, dia melakukan pekabaran, dia menyeru manusia kepada jalan Allah, beritakan Allah itu di luar sana, itu dakwah pekabaran. Anda sedang melakukan satu penyucian juga, Anda melakukan satu pembersihan dosa. Nah ketika dua ini sudah dilakukan, maka terhadap mereka itulah kata Allah, aku menerima taubatnya. Dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi kalau orang bertobat tanpa sebuah pengetahuan, mohon ampun tanpa sebuah ilmu, ia nyasar, tersesat. Jadi gitu gambarannya para sahabat. Jadi kalau Anda ingin bertobat, ada proseduralnya, ada tata caranya. Kalau Anda mau lakukan dengan seperti yang sudah diajarkan. Kalau Anda tidak mau melakukan, ya nggak apa-apa. Simpen itu dosa di dalam kolbu Anda, ya. Kalau udah pecah, baru kasih tahu. Oke, begitu para sahabat. Jadi kurang lebih begitu penggambarannya. Saya ucapkan salam berkat damai sejahtera. Salam Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam.